Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pramita semuanya? Wah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam sehat bagi seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Nah, bagi sahabat Pramita yang mungkin sekarang lagi di perjalanan atau yang lagi menikmati makan siangnya di jam 12 ini, sahabat Pramita, wah alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Cici Pratiwi dalam acara Healthy Talk bersama Pramita Lab dengan tema Healthy Lovely Family. Nah, sahabat Pramita, tema ini kami usung, tentunya sahabat Pramita juga sudah mengetahui ya, kalau tanggal 29 Juni ini adalah Hari Keluarga Nasional nih sahabat Pramita. Untuk itu kami mengangkat tema Healthy Lovely Family ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sahabat Pramita dimanapun sahabat Pramita berada. Nah, tentunya nanti saya tidak akan sendiri, saya bersama Dr. Melinda LK Putri. Beliau adalah dokter konsulen Pramita Lab Pekanbaru yang berhasil menyelesaikan pendidikan dokternya di Padang. Nah, baiklah sahabat Pramita, tentunya sahabat Pramita akhir-akhir ini sudah melihat story dari Instagram Pramita Lab. Nah, pastinya sahabat Pramita sudah memiliki banyak pertanyaan nih terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Nantinya sahabat Pramita bisa langsung menanyakan di kolom komentar loh sahabat Pramita, karena nanti akan kita tanyakan langsung kepada Dr. Melinda LK Putri. Baiklah sahabat Pramita, tetap stay tune terus nih, saksikan IG Live Pramita sampai di penghujung acara. Kenapa? Karena nanti di penghujung acara akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang dapat digunakan oleh sahabat Pramita di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Wah, luar biasa kan sahabat Pramita untuk 3 sahabat Pramita terpilihnya. Nah, untuk itu gak usah berlama-lama lagi deh. Saya juga udah kepo banget nih, pengen nanya-nanya langsung kepada Dr. Melinda LK Putri. Coba yuk kita sapa Dr. Melinda LK-nya. Halo dokter, sudah bergabung dengan kami? Halo Mbak Cici, selamat siang. Wah, Masya Allah, dokter apa kabar nih siang hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Cici. Mbak Cici sendiri bagaimana? Alhamdulillah dokter, harus semangat, Alhamdulillah. sehat, karena tentunya Mm-mm. tema kita siang hari ini adalah tentang kesehatan keluarga nih dokter. Iya benar. Tentunya kan kesehatan keluarga ini adalah Mm-mm. hal yang paling kita ingini nih dok Mm-mm. dari pribadi kita, karena sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang kita cintai dokter, termasuk juga Iya. orang tua, Uh-uh. anak, dan juga mungkin sanak keluarga yang tinggal serumah dengan kita dokter. Nah, Mm-mm. kira-kira nih dokter, bisa kita mulai aja untuk kesehatan keluarga itu sebenarnya apa sih dokter? Oke, terima kasih Mbak Cici. Selamat siang semuanya, sahabat Pramita yang sedang menonton IG Live kita ya. Semoga share kita ini bermanfaat. Baik, dengan tema Healthy Lovely Family ini, kita kan mengajak tuh tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan keluarga kita. Betul Nah, dokter. jadi kesehatan keluarga sendiri itu dapat diartikan sebagai keadaan sehat fisik, jasmani, dan sosial dari setiap individu yang terdapat di dalam satu keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu akan saling mempengaruhi itu untuk mencapai status kesehatan keluarga yang optimal seperti Oke. itu. Jadi, kesehatan keluarga itu juga bukan instan untuk Mm-mm. mendapatkannya ya. Nah, apa tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi memang perlu dibutuhkan suatu proses dinamis, yaitu bisa Oke. dengan perilaku kebiasaan keseharian kita, seperti kebiasaan mencuci tangan, konsumsi makanan yang bergizi, mencukupi dengan vitamin juga, terus menghindari stres, istirahat yang tercukupi, rutin berolahraga, serta tidak yang tidak boleh ditinggalkan juga yaitu dengan melakukan check up kesehatan secara rutin dan berkala. Jadi Mbak Oke. Cici, check up Heeh. kesehatan itu sangat diperlukan sekali karena itu sebagai bisa kita waspada deh terhadap
tanda-tanda suatu penyakit yang ada di anggota keluarga kita seperti itu. Jadi agar tidak mempengaruhi penyakit itu menjadi lebih parah lagi atau misalnya Oke. sampai menimbulkan kecacatan ataupun kematian seperti Oke, itu. heeh. Nah, dengan check up berkala, penyakit yang berpotensi tadi menimbulkan bahaya bagi kesehatan keluarga kita itu akan lebih mudah untuk ditangani tentunya ya, dan tidak akan sampai mengancam daripada kesehatan nyawa atau ya kesehatan anggota keluarga Oke, kita gitu Mbak. oke, baik dokter. Jadi secara Mm-mm. nggak langsung juga menimbulkan rasa tenang gitu bagi anggota Pastinya, keluarga ya dokter iya ya. benar. Nah, ini sebenarnya informasi yang sangat menarik dan termasuk Mm-mm. baru ini bagi saya dokter, karena Heeh, biasanya medical check up ini kan dilaksanakan itu misal kalau kita mau iya, melamar pekerjaan gitu ya dok heeh. ya. Nah ini biasanya kan untuk menjaga kesehatan tuh yang selalu yang seperti dokter sampaikan tadi, Mm-mm. yang sering kita dengar istirahat yang cukup, Iya, minum vitamin yang rutin, iya. olahraga yang teratur. Nah, yang Mm-mm. paling baru ini sahabat Pramita adalah dengan medical check up. Nah, memangnya dokter, sepenting apa sih dokter manfaat medical check up ini bagi keluarga? Karena kan yang biasa kita tahu itu kan Heeh, buat cek kesehatan atau iya. program rutin dari kantor gitu ya dok. Mm. Ternyata ini buat keluarga gitu. Apa sih dok manfaatnya medical check up ini Heeh. bagi keluarga? Ya mungkin ya sahabat Pamita, mungkin ada sebagian yang hanya mengetahui medical check up itu sebagai persyaratan daripada melamar kerja ya. Iya, Terus abis itu juga rutinitas apa? sebuah Rutinitas untuk perusahaan gitu dok perusahaan ya. benar Iya, setiap tahun biasanya itu dilakukan. Nah, tapi tidak menutup juga untuk anggota keluarga kita melakukan medical check up karena yang diketahui manfaatnya itu terlalu banyak. Nah, itu tentu saja pertama dapat mendeteksi penyakit secara dini tentunya ya. oke. Nah, yang Heeh. kedua bisa mencegah penyakit berlanjut ke tahap yang lebih berbahaya atau serius seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk medical check-up ini sendiri itu dapat mengurangi biaya medis jangka panjang, khususnya ya untuk ibu-ibu yang sudah menganggarkan ya. Nah, Mm-mm. jadi tidak loss apabila memang sudah melakukan check-up kesehatan secara rutin tentunya untuk anggota keluarganya. Nah, serta memiliki data kesehatan keluarga. Nah, Oh, gitu. gitu dokter. Dan Heeh. dan juga dapat memotivasi anggota keluarga itu lebih hidup sehat pastinya. Nah, jadi kan tahu nih nanti bagaimana hasilnya apabila akan mendekati dengan hasil yang tidak normal. Nah, jadi mulailah dengan memotivasi diri untuk hidup sehat. Nah, juga dapat membandingkan kondisi anggota keluarga kita itu pada saat sebelum melakukan medical check up Mm-mm. sebelum-sebelumnya ya. Jadi sebagai pembanding. Nah, gitu. Dan Oke. tentunya yang seperti Mbak Cici bilang tadi, membuat rasa lebih tenang tuh untuk di anggota keluarga kan, apalagi kepala keluarga mengetahui anggota keluarganya semuanya Dalam misalnya keadaan dengan sehat. dalam Heeh. keadaan sehat hasil medical check up-nya gitu, Oke, Mbak. jadi kalau kepala Mm, keluarga udah tenang, ibu udah mm, tenang, jadi kerjanya iya, juga bisa lebih produktif ya dok ya. Wah, benar. ternyata manfaat medical check up bagi keluarga ini lebih kompleks dan lebih Iya, vital ketimbang hanya untuk lulus kerja ya dokter ya. iya Karena benar. seperti yang kita sudah didengar tadi dari dokter Melinda, Heeh, bisa membandingkan data kesehatan dan yang paling penting tuh dokter bagi ibu-ibu nih dok, yang tadi untuk menghemat budget tadi dok. iya, jangka panjang pastinya ya. Oke, Heeh. oke baiklah. Nah, di Mm, dokter manfaat mm, medical check up itu kan ini ya sangat penting sekali bagi mm, anggota keluarga. Nah, mm, seperti yang kita ketahui kan anggota keluarga terdiri dari kepala keluarga ya dok, ada ibu, anak. mm, Apakah nih dokter mm. medical check up ini wajib dilakukan oleh seluruh anggota keluarga ataukah hanya perlu ayah ibu saja Iya. seperti itu atau memang anak juga sebenarnya butuh nih buat medical check up dokter?
Oke, nah kalau untuk anggota keluarga mah bisa aja semuanya Mbak Cici, Mm-mm. dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, untuk ayah ibu sendiri itu pasti ada pemeriksaan yang khusus ya. Kalau Oke, untuk anak nih biasanya kan anak saya usianya masih di bawah 2 tahun, dokter. oke. Emang Mm-mm. apa yang harus dilakukan? Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak pada tahu semua nggak? Jadi sahabat Pramita itu ada yang namanya 1.000 hari pertama kehidupan atau Oke, gold period. Nah, gold jadi period ya dok ya. benar. Oh, Jadi untuk ini ya, untuk mengetahui apakah tumbuh tumbuh kembang anak kita ini mengalami penyimpangan atau ya biar efeknya itu ke stunting nih. Mbak Ci tahu ya oh, stunting ya yang oke. sedang Oh yang ini dok ya, pertumbuhan anak yang terhambat itu ya dok ya. benar. Nah, itu Oke. jadi untuk mencegahnya kita dapat melakukan screening yang lebih awal. Jangan sampai untuk Hmm, menunggu usianya udah 2 tahun. Karena kalau udah 2 tahun itu akan ya bisa jadi telat lah Mbak Cici. Jadi akan lebih sulit untuk mengobatinya. Jadi itu bisa oke. di usia kurang dari 1 tahun seperti itu. Oh, Eh, oke oke. eh, mm, Oke, berarti medical check up ini dokter mm, mm. memang dapat dilakukan oleh seluruh anggota keluarga nih sahabat Pramita. Iya Jadi benar-benar. bisa buat anak, bisa buat ibu atau ayah, atau mungkin bagi kalau misalnya anaknya sering susah makan gitu dok ya. Jadi dikirain lesu, lemes. Kenapa ini anak? Ternyata mungkin selain kalau kita nih para ibu kan, aduh kasih makan, jajalin makan atau vitamin yang banyak. Ternyata mungkin udah saatnya si baby, anak kita juga butuh medical check up kali dokter ya. Karena untuk screening apakah dia ada anemia atau tidak. Ah, luar Oke, biasa jadi itu sekali kan dokter. dari itu biasanya tuh Mbak jenis-jenis Mm, daripada pemeriksaan ya. Nah, kalau untuk mm. jenis-jenis pemeriksaan sendiri itu jatuhnya yang Mbak Cici sebutkan tadi, ini saya Oke, kasih tahu nih ya. Nah, jadi jenis pemeriksaan untuk check up kesehatan sendiri itu bisa dari pemeriksaan laboratorium, oke terus ada non dokter. laboratorium seperti itu. Kalau yang untuk laboratorium sendiri itu kan biasanya melalui darah ya Mbak Cici ya, Hmm, sampelnya bisa mm, darah. Kalau non laboratorium sendiri itu bisa dari sinar X-ray itu ronsen, terus oke. EKG itu untuk melihat ya aliran fungsi daripada Oh, jantung rekam ya. jantung ya, Heeh, Dok, betul. benar. Ultrasonografi atau USG dan juga pastinya ada pemeriksaan fisik oleh dokter dan itu biasa Oke. dilakukan oleh dokter ini ya yang sudah bisa dengan ya biasanya dokter akan melakukan anamnesa, terus pemeriksaan fisik ya dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, baik itu mata, telinga, hidung, terus habis itu anggota gerak, perut, terus yang lainnya. Nah dari situ biasanya eh, ya dapatlah ketemu dari anamnesa tadi Mm-mm. keluhan pasien. Nah Oke. dan juga Nah, yang tadi saya singgung yang Mm-mm. Mbak Cici bilang tadi anak jadi lemes. Nah, Heeh, bisa betul, jadi dokter. jadi bisa jadi itu anak awal-awalnya memang males makan ya. Misalnya kok akhir-akhir ini sering Sering nggak lesu. habis makan ya, Heeh, terus betul, lemes, dokter. lesu. Nah, seperti Heeh. itu. Nah, ya bisa Oke. jadi itu dilakukan screening awal. Jadi ini jatuhnya jenis pemeriksaan ya. Nah, jenis Oke, pemeriksaan dokter. medical check up itu sendiri apa Ada namanya? yang laboratorium ya, Dok ya? Ah, ah, Ada ya, yang yang non laboratorium, juga benar. ada pemeriksaan ronsen, USG dan Mm-mm. juga ada pemeriksaan fisik dokter. Nah, ini Iya. ternyata informasi memang sangat Mm-mm. penting sekali nih sahabat Pramita. Jadi mungkin sahabat Pramita bisa menikmati sambil menikmati makan siangnya ya Iya. dok ya, bisa sambil dengerin sharing-sharing kesehatan dari kita. Karena mungkin juga sahabat Pramita baru tahu nih ternyata Mm-mm. jenis-jenis medical check up itu banyak loh, bukan hanya sekedar ambil darah atau juga ambil urin, tapi juga ada pemeriksaan fisik dokter, pemeriksaan Mm-mm. ronsen, juga pemeriksaan USG. Nah, nih dokter Mungkin saya ini jadi apa semakin tuh? kepo, Heeh. jadi semakin kepo. Mm-mm. Kira-kira dari jenis-jenis medical check up tadi Ih. itu Heeh. pemeriksaannya apa saja sih dok? Dari darah lengkap itu. Iya. Nah, ini mau saya kasih tahu tadi Mbak Cici. Jadi Mbak Cici dari jenis pemeriksaan laboratorium itu ya, itu kan apa sama nih ayah, ibu, anak semuanya Nah, diperiksa betul sama. dokter. Kan gitu Heeh. tuh. Jadi kadang ada orang tua yang
Masa sama kan usia Iya, beda. atau Heeh. kebutuhannya beda gitu dokter Iya. ya. Nah, kalau untuk anak sendiri ya Mbak Cici ya, kalau untuk anak memang yaitu pemeriksaannya ya fisik ya, mata, telinga, hidung, dan Mm-mm. pastinya kita harus juga tentang ini ya, mengetahui status kesehatan anak kita, tumbuh kembangnya bagaimana. Nah, itu lebih spesifik ke anak seperti itu. Oke. Mm-mm. Nah, kalau untuk orang tua sendiri, itu biasanya kalau untuk pengambilannya darah, itu biasanya darah lengkap ya. Nah, darah Mm-mm. lengkap, kita bisa periksa darah lengkap, fungsi jantung, Oke. fungsi ginjal, fungsi hati maksud Oke. saya. Terus kolesterol, terus habis itu gula darah, asam urat. Nah, seperti itu. Itu bisa dari pemeriksaan darah. Kalau untuk non laboratorium tadi yang saya sebutkan untuk ayah dan ibu itu bisa melakukan pemeriksaan ronsen dada. Itu gunanya untuk apa sih, dokter? Nah, itu untuk melihat gimana sih fungsi dari paru-parunya, misalnya apakah ditemukan flek atau ini ya Mm-mm. bercak di paru-parunya atau ada terdapat pembesaran jantung ya Jantung. biasanya Oke. kalau memang ada anggota keluarga yang mempunyai riwayat misalnya bisa salah satunya hipertensi atau yang lainnya. Dan juga kalau untuk EKG, Mm-mm. elektrokardiografi itu juga bisa dapat dilakukan oleh ayah dan ibu. Nah, itu untuk gunanya melihat ya fungsi daripada aliran listrik jantung ya, rekam jantungnya, apakah masih dalam keadaan normal atau adanya gangguan irama tambahan di jantungnya. Nah, itu akan terdeteksi sendiri Mbak Cici. Nah, kalau untuk Oke. USG sendiri itu Mm-mm. bisa bisa dilakukan juga, nggak ada masalah. Atau dok hanya itu saja, nggak ada itu screening seperti kanker gitu, tiroid, ya Oke. bisa. Mm-mm. Nah itu Oke. semuanya memang pertama sih bisa dilakukan. Kadang ini kan yang kita sebutin yang basic ya Mbak Cici ya. Oke, dokter. Itu kadang ada sesuai permintaan oleh Dokternya. sahabat Pramita sendiri atau Oke. memang atas indikasi oleh dokter. Wah, ternyata nih sahabat Pramita, banyak banget nih pemeriksaan Hmm, laboratorium yang bisa dilakukan dari medical check-up. iya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Mel tadi, ada pemeriksaan darah lengkap, Mm-mm. urin lengkap nih sahabat Pramita, pemeriksaan Ya, fungsi Orin. hati, Mm-mm. SGOT, SGPT, pemeriksaan fungsi ginjal itu biasanya yang basicnya ureum kreatinin, juga Mm-mm. bisa pemeriksaan EKG, untuk Mm-mm. mengetahui irama jantung, pemeriksaan USG, dan juga fisik dokter. Nih, sahabat Ya. Pramita ada informasi yang sangat berharga dengan Mm-mm. semua pemeriksaan yang sudah disampaikan oleh Dokter Mel tadi. Jika sahabat Pramita ingin melakukan medical check-up bagi keluarga sahabat Pramita, bisa banget nih langsung datang ke Pramita Lab karena kami tersebar di seluruh cabang se-Indonesia nih sahabat Pramita. Dan juga nih kan sekarang nih lagi hektik banget nih dok ya, panas-panas males banget dok ya ngantri-ngantri, Mm-mm. bisa langsung nih sahabat Pramita langsung registrasi saja di aplikasi Pramita Mobile nih dokter, karena bisa langsung di-download nih sahabat Pramita melalui Play Store. Nah, sahabat Pramita bisa langsung registrasi dan sahabat Pramita nggak perlu antri nanti di Pramita karena kami menyediakan counter khusus pemeriksaan bagi sahabat Pramita yang melakukan registrasi terlebih dahulu di Pramita Mobile. Nih ada informasi yang berharga melalui video berikut ini nih sahabat Pramita. Kita lihat dulu ya. Nah, itu tadi sahabat Pramita bisa langsung download ya Pramita Mobile ya. Baik dokter, ini tadi kan kita udah ngebahas nih dok mengenai manfaat dari medical check-up. Terus ternyata seluruh anggota keluarga bisa nih dokter buat medical Iya. check-up. Nah sekarang dok kira-kira nih dok, karena seperti yang saya tahu medical check-up itu kan Mm. harus puasa dokter. Kira-kira Heeh. apa aja sih dok persiapan sebelum kita melakukan medical check-up dokter? Oke, mungkin hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan medical check up bagi anggota keluarga ya. Ya, Nah, betul itu sekali dokter. bisa dipastikan anggota keluarga kita itu mendapat asupan karbohidrat yang cukup dalam 3 hari Hmm. terakhir ya. Nah, terus juga apabila dari anggota keluarga akan melakukan pemeriksaan yang khusus ya, yang akan seperti kolesterol ya, Mm-mm. terus gula,
gula darah maksud saya, asam urat. Nah, itu kan perlu adanya persyaratan yaitu dengan melakukan puasa. Nah, puasa itu dilakukan itu selama 10 sampai 12 jam. Nah, ini Oke. contohnya aja Heeh, kalau heeh. misalnya sahabat Pramita sendiri makan jam 8 malam terakhir, berarti bisa melakukan pengambilan darah jam 8 pagi. Oke, karena Nah, dia memang range-nya 12 jam ya dokter ya. mm-mm. Jadi Dan simpelnya juga sih gitu, terakhir makan jam berapa? iya Jam 8 benar. malam. Nah, Oke. Heeh. dan juga nih, tapi memang apa puasanya seperti bulan Ramadan, dokter? Enggak. Boleh kok kita konsumsi, tapi hanya dengan air putih saja, Mbak Cici. Nah, Oke. air putih, tapi nggak ditambahin gula ya. Apalagi kopi, teh, Heeh. susu, ataupun nih permen. Nah, mungkin Oh, sahabat Pramita sendiri melihat, ah kan permen kecil. Nah, tapi biasanya itu memiliki efek di hasil check up kesehatan oke. kita. Dan Betul, juga, betul. sahabat Pramita juga sangat disarankan untuk tidak melakukan olahraga yang berat atau hindari berolahraga berat dan latihan fisik yang berat karena itu biasanya akan mempengaruhi hasil juga. Nah, apabila sahabat Pramita yang ingin melakukan check up kesehatan, nah ada riwayat konsumsi obat rutin oleh dokter Oke. itu bisa dapat Heeh. disampaikan kepada petugas laboratoriumnya. Nah, itu bisa jadi note lah untuk petugas tersebut Oh, gitu. begitu. Oke, oke. Berarti Mm-mm, tetap tidak ada halangan ya dokter ya untuk melakukan medical check up meskipun sedang mengkonsumsi obat rutin. Nah, mm-mm. berarti nih Sobat Pramita, tidak semua medical check up tuh butuh puasa loh, tapi juga disesuaikan dengan jenis pemeriksaannya. Oh iya Iya, dokter, kalau iya. misalnya nih Sobat Mm-mm, Pramita yang perempuan mm-mm. sedang menstruasi, dokter tetap bisa berarti medical check up. Oh, tentunya. Nah, itu dapat diberitahu saja kepada Heeh. petugas laboratorium. Takutnya nih Oke. ditemukan nanti di pemeriksaan urin pada saat itu. Nah, jadi kan bisa sebagai cross check nih petugas Oh, iya, laboratoriumnya. iya, Oh, iya, berarti iya. Oh, jadi berarti kalau mm-mm. ditemukan sel darah berarti memang karena kondisi normal sedang menstruasi gitu Iya, ya, itu Dok? normal, nggak ada masalah ya Oke. kan. Namanya si merah Oh, datang ya kan. Nah, itu pasti bakal ketemu. Ini aja oke. sampaikan aja sama petugasnya dan itu Ah, jadi nggak sampai kalau harus nunggu sampai menstruasinya berakhir baru medical check up enggak. juga, oke. Mm-mm, Nah, itu dia tadi sahabat Pramita, persiapan untuk medical check up. Jadi sahabat Pramita yang mungkin lagi diet ketat, jadi mm-mm. kayaknya 3 hari sebelum medical check up ini dulu deh, asupan makanannya ya, dietnya mungkin agak dilonggarkan dulu, terus olahraganya juga tadi dok ya, jangan olahraga yang Heeh. terlalu berat dulu. Iya, kalau Eh, latihan eh, fisik yang berat, nah itu kadang mempengaruhi. Tapi kalau misalnya yang ringan, yang biasa mm-mm, kita lakukan, exercise mm-mm. ringan sih nggak ada masalah sih, Mbak Cici. Oke, nggak ada masalah Mm. ya. Oke, kalau yang tiba-tiba jadi 3 kali lipat gitu baru nggak boleh ya. Iya, nggak. Terus istirahat yang cukup juga. Iya. Nah, dokter, Mm, selanjutnya nih dokter dari mm, medical check up, apakah mm. semua penyakit bisa dideteksi melalui medical check up dokter? Atau hanya penyakit tertentu saja? Atau ada nih satu penyakit yang memang nggak bisa dengan medical check up? Gimana dokter? Oke. Kalau untuk deteksi dini awal sih sangat bisa ya, Mbak. Itulah Mm-mm, gunanya daripada check up kesehatan. Ini contohnya aja. Misalnya nih anggota keluarga kita melakukan check up kesehatan, ditemukan hasilnya ada peningkatan gula darah 2 atau 3 kali daripada nilai rujukan nilai yang udah ditentukan di hasil laboratorium tersebut. Dan memang berarti kan sahabat Pramita tersebut terdiagnosa diabetes ya atau kencing manis nih mm-mm, biasanya orang mm-mm. bilang. Nah, dari situ kan kita jadi tahu ke depannya, oh iya berarti harus kontrol. Kontrolnya dengan apa? Dengan konsumsi obat rutin seperti itu. Jadi memang Oke, anggota keluarga yang lain itu kan bisa saling mengingatkan. Nah, oke. terus juga kalau untuk deteksi dini Mm-mm. pastinya itu bisa kayak kolesterol juga bisa. Oke. Kalau Heeh, karena misalnya heeh, mm, kanker gitu dok, cancer atau jantung gitu dokter, bisa kan dok dengan medical check sang up? sangat bisa Mbak Cici. Karena kalau misalnya kanker kan juga ada namanya screening ya kan Mbak Cici ya. Nah, itu Oke. dapat dilakukan. Terus juga Hmm, kadang juga medical check up ya fisik oleh dokter itu anamnesa yang dilakukan oleh dokter itu kadang menjurus ke suatu penyakit dan itu adalah
salah satu pembantu untuk menegakkan diagnosa. Nah, begitu. Begitu Nah, dokter. jadi untuk deteksi dini awal sangat bisa untuk check up kesehatan kita. Nah, apabila ditemukan yang Mm-mm, abnormal, terus mm-mm. spesifik membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, nah baru kita Oke. lakukan pemeriksaan lebih Pemeriksaan lanjut. lanjutan gitu dokter. Iya, Oh, heeh. begitu. Jadi Mm, sahabat Pramita, medical check up ini bisa kayak alarm gitu, Dok ya. Jadi iya, deteksi dini mm-mm, terhadap gangguan kesehatan yang ada di dalam tubuh mm-mm, kita dan keluarga kita nih sahabat mm-mm, Pramita. Jadi misalnya sahabat Pramita melakukan pemeriksaan fungsi hati dengan item pemeriksaannya SGOT, SGPT, ditemukan nih mm-mm. kelainan hasil yang abnormal. Nah, untuk lebih lanjutnya eh, pemeriksaannya ada lagi pemeriksaan lanjutannya, misalnya pemeriksaan HBsAg ataupun pemeriksaan untuk screening hepatitis lainnya seperti itu ya dokter ya. Iya Jadi ada benar. pemeriksaan basic dan ada pemeriksaan lanjutannya. Lanjutan. Nah, seperti itu. Oke, oke. Berarti terjawab nih dokter kekepoan saya selama ini. Iya. Kalau gitu dokter, ini Heeh. ada juga yang saya mau tanyakan dokter. Apa tuh Mbak Jika Cici? ada Mm-mm, salah satu anggota keluarga kita yang sakit dok, mm-mm, apakah itu kepala keluarga, mm-mm, ibu, ataupun anak yang sedang sakit dok. mm-mm. Idealnya nih dokter, kita nih kan sebagai bentuk healthy lovely kita terhadap family kita nih dok. Apa sih dok idealnya yang kita lakukan terhadap anggota keluarga kita jika Heeh. ada yang sakit dok? Iya, jadi kalau untuk anggota keluarga kita sakit tentunya kita obatin ya, kita kita bawa ke dokter, kita obatin, pastinya seperti Idealnya tuh itu. diobatin dulu ya dok. Iya. Nah, dari situ kita Heeh. lihat apakah anggota keluarga kita ini itu penyakitnya menular atau tidak. Kalau Oke. terjadi penyakit menular, nah itu tentunya anggota keluarga yang lain itu melakukan check up kesehatan kan, Mbak Cici ya. Oke. Oh, jadi Nah, kalau ada yang iya. sakit, diobatin dulu, terus dilihat dulu penyakitnya menular atau enggak, terus Nah, yang kan lain kita check up kesehatan. iya, kita Heeh. kita lihat kalau misalnya terjadi penyakit penular nih, salah satunya Oke. TBC atau tuberkulosis, ya Mm-mm. kan? Nah, Mm. itu kan biasanya kan tuh lewat ya air liur ya. Nah, itu Oh, iya kita kan iya nggak iya. tahu nih kontak kan berarti kita kontak erat. Sangat Nah, bisa erat, heeh, heeh. bisa kita check up kesehatan kita. Dengan apa dokter? Ya pasti bisa dari darah, dari ronsen, ya kan? Nah, kalau lah misalnya memang penyakitnya tidak menular, hanya penyakit ringan saja seperti itu. Nah, itu bisa sebagai motivasi keluarga, anggota keluarga kita. Jadi Oh, bisa lebih hidup sehat lagi. Oh, berarti nih harus konsumsi makanan sehatnya harus lebih ditingkatkan lagi. oke. Terus, latihan fisiknya ini atau apa namanya aktivitas fisiknya ditingkatkan juga seperti itu. Nah, Oke. konsumsi vitamin juga harus ada. Jadi menjaga daripada daya tahan tubuh tentunya. Gitu Mbak Cici. Oke, jadi jika ada anggota keluarga yang sakit, tentunya diobatin. Kita lihat lagi penyakitnya menular atau enggak. Terus Iya. dan juga kita meningkatkan imunitas kita, gitu ya dokter Mm-mm. ya. Nah, Mm. kalau untuk efek samping nih dok, Nah, kebanyakan nih dok orang pada takut loh dok buat medical check up, takut jarum atau mm-mm. ya banyak lah dokter. Apakah ada juga khawatir efek samping dari medical check up? Sebenarnya dokter, medical check up ini ada efek sampingnya nggak sih dok? Kayak obat gitu dok yang ada efek sampingnya. Ya, efek samping sendiri sih nggak ada Mbak Cici. Kan tadi kan yang Mm-mm. malah manfaatnya terlalu banyak. Nah, jadi mungkin dari sahabat Pramita nih mendengar, oh habis diambil darahnya dia lebih sering pusing. Oh, pas habis diambil darahnya dia sering demam. Nah, Mm-mm. itu kan Oh. beda lagi ceritanya Mbak Cici. Jangan-jangan memang sahabat Pramita yang sahabat Pramita dengar itu memang sedang sakit kan Memang gitu. sedang oke. Nah, jadi kalau memang efek misalnya dari pengambilan darah ya, mungkin dari Heeh. jarum mungkin ada, tapi itu biasanya bengkak dan bengkak itu memang biasanya hanya cukup dikompres dan itu udah selesai nggak ada Oh, masalah, nggak ada oh efek berarti samping sama sekali. yang lebih ke bekas dari pengambilan darah aja gitu dok ya. Biasanya. Oke.
Terus juga kalau kalau ronsen dok gimana kan itu Mm. sinar X-ray. Ya kan kita check up kesehatannya nggak tiap hari ya kan. Iya ya Jadi ya dok. nggak akan ada Heeh. efek samping gitu Oke, Mbak ini Cici. sahabat Pramita informasinya menarik sekali nih, mungkin yang sambil makan bisa sambil nikmatin makanannya ya. Bahwasanya Iya. memang medical check up ini tidak ada efek samping, jadi aman. Mm, Berarti dokter, nah dalam mm, setahun dokter, mm, mm, berapa mm. kali dok idealnya kita melakukan medical check up? Oke, idealnya sih 1 tahun sekali ya Mbak Cici ya. Tapi Oke. di atas usia 40 atau memang sahabat pramita yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, Mm-mm. itu sih sangat disarankan itu lebih dari 1 kali. Gitu. Karena Oh, untuk mm-mm. apa? Ya bisa sebagai observasi, terus evaluasi, kan seperti itu ya Mbak Cici ya. Nah, dan juga apa namanya? Karena yang kita tahu ya Mbak Cici ya, orang sehat itu kadang nih ininya sih ya bisa dikategorikan terlalu menyepelekan ya. Jadi Mm-mm. kadang sangat murah deh itu, sangat mahal deh itu medical check up. Kita mah sekarang sehat-sehat aja, nggak ada Sehat aja apa-apa, nganggapnya keluhan nggak mahal ada. ya dok. Iya, itu sering Oke. banget saya dengar. Nah, tapi di luar sebenarnya di luar sadarnya itu Mm-mm. apabila memang ada yang sakit atau inilah anggota keluarga sakit, nah itu pasti kan ada melakukan pemeriksaan lanjutan, terus Mm-mm. untuk Mm-mm. pembayaran Iya, oke. Jadi obat-obatannya, kalau udah terus komplikasi justru lebih berat biayanya, iya lebih begitu berat ya dokter banget. ya? Heeh. Makanya itulah dilakukannya check up kesehatan lebih dini Lebih gitu. Jadi dini. kita tahu kan. Nah, jadi itulah tadi untuk makanya tadi manfaatnya itu bisa menghemat biaya medis jangka panjang dari situ Mbak Wah, Cici. oh begitu baik. Jadi benang Iya, merahnya ke situ ya dok ya. Bahwasanya memang iya, lagi-lagi mencegah itu memang jauh lebih baik ya dokternya daripada iya, mengobati. Oke, benar. nih sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional nih sahabat Pramita, Pramita ini mensupport penuh Hari Keluarga Nasional ini dengan Hmm, memberikan keringanan biaya nih dokter. Jadi bagi sahabat Pramita yang memang sudah mengetahui manfaat medical check up ini sangat penting bagi keluarga, nggak usah risau karena dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini Pramita Lab nih sahabat Pramita memberikan promo khusus nih bagi sahabat Pramita yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Coba yuk kita lihat dulu video berikut ini. Hai sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, manfaatkan berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita dengan keringanan biaya 25%, mulai 15 sampai dengan 30 Juni 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Keluarga sehat, sejahtera sepanjang masa. Wah, sahabat Pramita, keluarga sehat, sejahtera sepanjang masa. Luar biasa, memang Pramita Lab memberikan keringanan biaya khusus nih bagi sahabat Pramita. Bisa langsung registrasi di Pramita Mobile atau datang langsung ke Pramita Lab cabang yang ada di kota kamu nih sahabat Pramita. Ada keringanan 25% dari tanggal 15 sampai 30 Juni 2022. Nah, baiklah nih dokter, sudah ada beberapa pertanyaan nih dokter yang masuk melalui kolom komentar sahabat Pramita. Iya, Nah, baik. ini dia pertanyaannya Ya, dari eh, Aziz Hasibuan ya. 1778 nih. Mm, Dokter, pertanyaannya, ya, Assalamualaikum dok, ya. gimana cara Salam warahmatullahi menjaga wabarakatuh. kebugaran Mm, ketika ada komorbid seperti darah tinggi? Apakah mm, ini pengaruh ke olahraga, nggak mm. boleh fisik gitu? Gimana Oke. cara menjaga Mm, kebugaran ketika ada komorbid seperti darah tinggi? Apakah ini pengaruh ke olahraga sehingga nggak boleh olahraga fisik seperti itu mungkin masuknya dokter? oke. Heeh. Iya, ya, ini oke. Oke, sahabat Pramita. Ini kita menjawab dari sahabat Pramita ya, Aziza Hasibuan 1778. Jadi kalau yang kita tahu sendiri ya, untuk latihan fisik olahraga rutin itu sangat disarankan itu 30 menit per hari atau 150 menit dalam 7 hari. Nah, itu sangat disarankan ya untuk setiap ini ya kita lah ya semuanya. Nah, terus memang kalau misalnya memang ada riwayat penyakit komorbid ya, tentunya yang tadi kata sahabat Pramita tadi hipertensi bisa jadi
itu latihan fisik yang berat yang tidak boleh. Tapi untuk melakukan latihan ini apa namanya aktivitas fisik ya boleh-boleh saja. Nah, mungkin kayak latihan fisiknya seperti kan ada tuh kadang ada yang bodybuilding mungkin. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin disarankan Dihindari nanti ya dok ya, iya, kurangin. Oke. iya. Nah, itu Oh. mungkin kan karena terlalu berat. Mm-mm. Juga melihat daripada faktor usia. Misalnya udah beranjak usia nih, mohon maaf, Mm-mm. nah, ada sahabat pramita yang usia lanjut, ya nggak bisa juga kan misalnya melakukan kayak football apa olahraga ini Hmm, football. Nah, seperti itu berat, mungkin futsal, tapi memang dengan durasi misalnya ya seberapa gitu. Jadi memang kalau untuk olahraga melakukan latihan fisik ringan ini nggak ada masalah karena memang sangat hmm. disarankan. Gitu. Oke, jadi Mm, ini untuk dari Aziz Hasibuan tadi bahwasannya ya memang sebenarnya olahraga boleh-boleh saja, tetapi mm, dilihat lagi dengan kondisi fisik kita saat itu, iya. terus dilihat juga durasinya gitu ya dokter ya. Mm, Oke, penyakitnya itu baik. ya penyakit komorbidnya tadi Heeh, disinggungnya tuh sendiri penyakit heeh, hipertensi ini enggak boleh atau enggak nanti heeh. jangan-jangan gara-gara olahraga itu bisa menimbulkan nih mungkin yang banyak terdengar kan Oke. gara-gara olahraga dia serangan jantung kan Heeh, gitu heeh. ya kan. Nah, itu Oke, tadi makanya kita kan juga tahu dipilih-pilih ya. ya dokter ya Benar, kita jenis kan tahu olahraganya. keadaan tubuh kita seperti apa. Oke. Jangan semuanya Oh. disikat olahraga gitu, ya kan? Tentunya disesuaikan dengan keadaan tubuh Mm, kita. benar. Baiklah, ini masuk ke pertanyaan kedua nih dokter Iya. dari akun @sinta.nirmala222. Ya. Dok, untuk kesehatan mulut dan tenggorokan, apakah penting juga dicek? Berapa kali minimal cek gigi dan mulut, dokter? Oke. Nah, itu tadi. Kalau untuk yang namanya check up kesehatan ya tentunya boleh ya, sangat boleh. Mm-mm, Nah, kalau untuk telinga, hidung, biasanya tuh kan fisik kan udah diperiksa tuh sama dokter ya kan. mm-mm, Nah, tapi apabila memang ditemukan spesifik, nah misalnya kayak ditemukan adanya kotoran telinga, mm-mm, jadi harus mm-mm, dibersihkan, ya boleh saja dilakukan pemeriksaan kan dokter THT, bisa sekali 6 bulan, atau memang dengan faktor ya misalnya nih kotorannya sangat berlebihan, bisa sekali 3 bulan seperti itu. Kalau gigi dokter biasanya kan sangat disarankan untuk check up itu sekali 6 bulan minimal biasanya sama dokter gigi. Tapi ya kalau misalnya memang nih anggota keluarga kita dengan riwayat merokok, kebiasaan merokok, kan itu ada bekas-bekas nikotin nempel itu ya. Oke, mm-mm, Nah, itu juga itu biasanya kan harus dilakukan pembersihan. Nah, itu biasanya boleh dilakukan sekali 6 bulan. Kalau misalnya memang apa banyak kayak gitu kan, nanti biasanya dokternya akan menyarankan berapa kalinya lagi. Terus juga tadi apa gimana? Apa lagi ya tadi? Udah ya, dua tadi tuh eh, ya. iya dokter. Mm-mm. Untuk pemeriksaan gigi Mulut, dan mulut. iya, Oke. gigi dan mulut seperti itu. Dan juga pemeriksaan tenggorokan Mm. dokter tadi yang satu lagi. Oh iya, kalau Ah, ya ah, tenggorokan itu hampir berdekatan dengan telinga ya, karena kan mm-mm, dokternya pasti kalau untuk fisik pasti dokter melakukan pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan, karena ini kan ya sejalan tuh. Nah kalau misalnya memang ditemukan, ini akan disarankan. Biasanya sih kalau untuk tenggorokan itu dilakukan kan dilihat biasanya amandel kalau kata orang. Nah mm-mm. gitu, dicek apakah dia doyan atau dia suka minum minuman yang dingin atau makanan yang dingin yang memicu mandalnya itu apa namanya meradang seperti itu Mbak Cici. Oke. Mm-mm, Ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari mm-mm, akun Alma Dex Aksara. ya, Wah, dokter, jika ada anggota keluarga kita yang mm-mm, memiliki penyakit TBC nih, dok, mm-mm, bagaimana mm. ya, dok, caranya agar anggota keluarga yang lain tidak tertular penyakit TBC ini, dokter? Hal apa saja yang perlu kita lakukan? Penyakit Oh, TBC nih, dok, ternyata nah ini pertanyaannya. yang tadi kita singgung yang tadi ya Mbak Cici ya. Kalau Iya. ditemukan di anggota keluarga kita, misalnya ada terdapat penyakit menular, salah satunya tadi tuberkulosis, nah itu memang alangkah lebih baiknya dilakukan cek kesehatan di anggota keluarga yang lainnya, dipastikan ini juga nggak mengalami keluhan yang sama atau memang sudah tertular kan seperti itu. Nah, terus juga gimana Hmm, cara sikapnya, yaitu mm-mm, mm-mm, biasanya memang kalau untuk
sahabat Pramita memang dengan TBC itu memang Mm-mm. kan untuk alat makannya itu khusus, nggak bisa berbaur Oke. karena Mm-mm. penularannya kan bisa ya bisa Dengan dari ini ya. kontak yang erat karena tinggal Ah, serumah ah. gitu ya dok ya. Nah iya jadi makannya khusus. Terus apabila memang batuk, misalnya ini itu etika batuknya diperhatikan lah dimanapun, mau di rumah kek, di Oke. tempat luar. Nah karena Mm-mm. bisa dari sana juga mendapat menularkan seperti itu. Oke, termasuk Mm-mm. juga ini dok ya, kayak kalau misalnya buang dahak gitu dok ya, Ya itu nggak harus boleh sembarangan buang dahak iya gitu ya dok. Hmm, benar. Itulah tadi oke, ya etika batuknya jika batuknya. diperhatikan. Oh, baik dokter. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Alma Dex Aksara. Selanjutnya Iya, ini ada pertanyaan dokter. Masih ada iya. pertanyaan ini. Heeh, Memang netizen, sahabat Pramita ini sangat antusias sekali dokter dengan iya. tema kita pada siang hari ini. Mm, Pertanyaan selanjutnya dari @cuan358 dokter. mm. Bagaimana medical check up tidak berdampak psikologis pada keluarga dok? Karena kadang kalau ada penyakit jadi takut mendengarnya. Bener sih dok, kayak kadang kan kebanyakan di masyarakat gitu ya dok. Iya. Nggak mau Iya cek apa pada takut heeh, ketahuan gitu takut dok. takut denger Heeh, yang nggak enak katanya, heeh, mending nggak usah kan gitu ya. Nah, heeh. tapi sebenarnya itu memang harus dihindari ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngikutin keinginan seperti itu ya, kita nggak tahu kan apa bagaimana kondisi kesehatan kita. Jadi cara menanggapi psikologisnya yaitu ya kalau misalnya memang nih ditemukan salah satu anggota keluarga kita ya dengan penyakit yang ya bisa dikatakan berat. Nah, jadi kita sebagai anggota keluarga ya harus bagaimana cara anggota keluarga itu menerima. Kita harus melakukannya. Jadi dia harus penerimaan kan dari penyakit yang diketahuinya tersebut. Nah, bisa dengan cara memotivasi beliau kan seperti itu. Nah, terus habis itu juga apa tuh bersama-sama lah mengayomi. Jadi biasanya itu kekuatan dari setiap anggota keluarga itu bisa bisa meruntuhkan yang tadi itu yang kemungkinan-kemungkinan yang sampai drop itu nggak akan lah kalau memang setiap anggota keluarga tadi bersama-sama saling ini ya namanya saling care. Nah kayak gitu Mbak. Jadi Oke, nggak akan dah yang psikologisnya jadi terganggu. oke. Jadi emang healthy lovely family ini berperan Iya, banget ya dok ya bagi heeh. salah satu anggota yang mungkin mengalami penyakit ini tadi dok ya, yang akan Iya, berdampak secara psikologis ini. psikologis tadi, iya. Oke, baiklah dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih dok. Iya, Alhamdulillah. boleh, boleh, boleh. Ini dari Mbak Winda Febrina nih. Iya, Dokter cantik, wah terima kasih. saya juga mau dong Alhamdulillah. dipuji. Dokter cantik, saya mau tanya nih, kalau medical check up ini apakah disarankan bagi ibu pasca melahirkan? Mm-mm. Kapan sebaiknya ibu pasca melahirkan untuk melakukan medical check up? Oke, nah kalau untuk ibu pasca melahirkan sangat disarankan nggak Bu Dokter? Ya bisa saja kita dengan pemeriksaan darah. Kapannya? Itu biasanya memang kan dalam 40 hari itu kan ini ya adanya nifas ya. Bisa Mm-mm. cek HB pastinya kan gitu ya. Nah, biasanya kan nanti ada pemeriksaan ulang oleh dokter ke dokternya ya, ke dokter yang ini ya yang membantu kita pada saat persalinan. Pasti nanti itu dokter ngeliatin tensinya gimana ya kan. Terus kondisinya ibunya pucat nggak kan seperti itu. Jadi memang biasanya sangat diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Makanya kalau ada apalagi ada keluhan nih, oh, oh setelah melahirkan saya lebih sering misalnya pusing, jangan-jangan pas yang melahirkan tensinya meningkat kan gitu. Oh Nah, iya, justru setelah melahirkan juga ada kemungkinan itu ya dokter iya, ya. jadi nih pada sahabat Pramita itu ayah juga harus Mm-mm. lebih ini ya menjaga apabila emang ibu pada saat melahirkan Mm-mm. tiba-tiba ada keluhan itu jangan disepelein. Apalagi Oke. kalau misalnya ibu dengan apa namanya itu Yang katanya baby blues itu gimana dok? itu iya Heeh, benar. Nah, itu oke. juga jangan kan. Jadi check up kesehatan itu kan nggak hanya darah, nggak Mm-mm. hanya ini ya, juga bisa gimana cara kan tadi merasa lebih nyaman. Nah, gitu bisa nanti Oke.
konsultasi dengan dokternya seperti itu Mbak Eh, Cici. Baik, baik, baik. Mm, Jadi mudah-mudahan menjawab tadi pertanyaan dari ini ya sahabat Pranita ya, mm, bahwa medical check up pasca melahirkan itu mm. sangat penting. Nah, masih Iya, ada nih dok pertanyaan dari sahabat Pranita dokter dari Ita Novita 73. baik. Nah, pertanyaannya, selamat Mm, siang Bu Dokter. iya, siang. Apakah anggota keluarga kita yang jarang sakit sudah dapat dipastikan bahwa tubuhnya sehat? Yang jarang Oke, sakit nih dok ya, iya, iya, apakah iya, sudah iya. dipastikan bahwa tubuhnya sehat? Mm-mm. Lantas cek kesehatan apa saja yang diperlukan untuk memastikan kesehatan keluarga? Ya, ini dia. Kan jangan sampai yang tadi saya bilang jarang sakit, nah nanti Mm-mm. tiba-tiba pas ada keluhan ternyata keluarnya udah berat. Nah, ini namanya screening kesehatan sangat sekali diperlukan check up kesehatan di awal ya. Nah, terus juga apa namanya tadi pertanyaannya cek kesehatan apa aja ya tadi Ya katanya ya. betul. Iya, yang tadi saya Yang jarang sakit itu apa? Cek kesehatan yang tepat gitu dokter. iya, kalau anggota keluarganya itu misalnya memang usianya eh, jadi bisa dikatakan dewasa, itu tadi ya saya jelaskan pemeriksaan laboratorium bisa darah yang basic tadi darah lengkap, Hmm, fungsi hati, fungsi ginjal, terus bisa lihat ronsennya ya, terus juga EKG, fungsi jantungnya dicek, nah itu nggak ada masalah. Nah hmm. hasilnya normal dokter, ya bagus, berarti kita punya data kesehatan kan. Data Nah jadi kesehatan. data kesehatan anggota keluarga kita. Jadi kapan nanti dilanjutkan Bu Dokter? Boleh 1 tahun ke depan atau memang bila mana? Ini kan misalnya kita nggak Bila mana mendoakan nih, terdapat keluhan lagi ya dok. sahabat Pramita di menjelang 1 tahun itu ada keluhan, yang nggak ada masalah. Pada saat itu dilakukan cek kesehatan ulang kembali. Mana tahu ada Mm-mm. sesuatu yang terdapat di hasil tersebut gitu, Mbak Cici. Wah, nah tuh ini sebenarnya saya juga kena mental nih dok. Kalau Ah, kenapa? yang merasa jarang sakit, apakah tetap butuh check up gitu dokter? Ternyata tetap ya sahabat Pramita. Jadi melakukan medical check up itu minimal 1 kali Mm-mm, dalam setahun. Dan mm-mm, apabila ada keluhan, mm-mm. bisa lebih sesuai dengan saran dari dokter sahabat Iya, Pramita. Dan juga kalau benar. misalnya bingung nih dok, Hah, pemeriksaan apa sih yang tepat, bisa langsung datang aja ke Pramita karena di Pramita Lab iya. menyediakan ini dokter pelayanan konsultasi sebelum medical check up dokter oleh dokter konsulen kita nih sahabat Pramita. Iya. Jadi bagi sahabat Pramita yang bingung ingin melakukan pemeriksaan apa nih yang tepat, langsung aja datang ke Pramita Lab seluruh cabang di Indonesia. Kita ada Mm-mm. 35 cabang nih yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia. Nah, Wah, baik luar ya. Ini biasa. masih ada pertanyaan lagi nih dokter Iya. dari Tambah akun. menarik ya, tambah banyak sama Pramitanya ya. Oh iya nih kayaknya sambil Iya. makan sambil asik nih dok, sambil ngetik Iya. gitu dok ya. Karena Heeh. memang informasi sangat berharga, sangat dekat dengan kita karena berhubungan dengan keluarga ya dok. Keluarga. Ya. Iya betul. Nah ini dari Ed Chandra Himawan Surya. Mm-mm. Bagaimana cara kita selagi bisa yakin kalau medical check up bukan hal yang menakutkan dok? Lebih baik Mm. tak periksa daripada tahu kenyataan penyakitnya. Wah, ini Iya. nih Ini kayaknya hampir pertanyaannya sama nih dok. iya, Berarti memang banyak sekali yang mm-mm. takut buat medical check up nih Takutnya dokter. iya, jadi kemungkinan rata-rata sahabat Pramita juga ketakutan dengan hasil ya. Kalau hasilnya normal ya, itu jadi merasa membawa ketenangan. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak normal, jadi kepikiran kan gitu ya. Tapi dari itu Dari sendiri, itu sendiri, kepikiran itu, iya. Nah, iya. itu bisa kita Jadi bisa mencegahnya diobatin ya dok. mencegahnya Heeh, lebih cepat ya kan. Nah, jadi oke. itu tadi jadi membuat efek psikologis kita nggak terasa lebih berat pada saat kondisi yang berat itu terjadi pada diri kita. Iya. Jadi kita memang harus berasumsinya itu positif vibe. Jadi jangan langsung enggak nanti ketemu yang Takut enggak lagi kan iya gitu ketemu yang ya. enggak. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Mm-mm. Karena juga kan dok, kalau Mm-mm, misalnya ternyata penyakitnya itu ini kan berbahaya juga, jadinya mm-mm. bisa ada pencegahan buat anggota keluarga yang lainnya gitu ya Iya, dok. apalagi kalau Mm, misalnya memang kita ini misalnya terdeteksi penyakit menular ya Mbak Cici ya. mm-mm, mm-mm. Jadi nggak memberatkan anggota keluarga kita seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi nih ya, sahabat Pramita.
karena Heeh, kayaknya ini penting banget dia nanya ini dok. Nah, iya. dari akun @miesa Zamir. Dokter, Mm, EKG mm-mm. 5 kali normal semua. Apa perlu diulang-ulang setiap berapa bulan sekali? Oh, mungkin dia ada keluhan jantung kali dok ya. Jadi udah EKG 5 kali juga Heeh, hasil semuanya normal gitu dokter. heeh. Iya, Jadi, kita lihat nih lima heeh, kalinya nih gimana, lima kali frekuensinya gimana nih, heeh, setiap minggu kah atau gimana gitu ya kan. Tapi apabila memang pasien ini melakukan check up kesehatan normal, ya udah nggak ada masalah. Tapi bila mana ditemukan, aduh ada nih tanda-tanda kayak nyeri, nyeri heeh, dada hebat, khususnya itu sebelah kiri, terus menjalar ke lengan, ke heeh, rahang seperti itu, atau sampai kayak tertindas kayak benda beban berat aja kayak gitu ya kan heeh, Mbak ya, heeh. terasa mual. Nah, itu perlu langsung aja kita lakukan pemeriksaan cek. Jangan-jangan itu salah satu daripada serangan jantung ya kan. Arahnya ke jantung seperti itu. Tapi kalau yang tadi di pemeriksaan 5 kali normal, terus diulang-ulang berapa bulan sekali, apa tadi ya, setiap berapa bulan sekali. Nah itu tadi kalau misalnya memang dalam sekali 6 bulan normal nggak ada masalah ya kan. Tapi kalau Mm-mm. misalnya akhir-akhir ini lebih sering nyeri, ya udah kita lakukan evaluasi terus. Oh ya ini kemarin seperti ini hasilnya. Terus ada efek samping nggak dari EKG sendiri? Nggak ada ya Mbak Cici ya. Kita kita Oke. kasih tahu Mm. di Oh, awal. beda dengan yang si Ronson tadi ya, Dok? Ya kalau ronsen juga sebenarnya nggak ada. Kalau Mm. misalnya memang dilakukannya kan sekali setahun ya kan. Kalau misalnya dilakukan tiap hari, iya, ya, Mm. ya biasanya memang kalau ada penyakit tertentu dibutuhkan juga itu kan pemeriksaan ronsen yang tiap hari kadang ada, tapi itu jarang. Oke, Mm-mm. wah luar biasa. Nah nih dokter, eh, Mm-mm. nggak terasa nih dokter ya udah mau sejam kita sharing-sharing dokter ya. Kami Oh juga iya mohon maaf ya. nih mungkin nggak bisa membacakan semua pertanyaan dari sahabat Pramita satu-satu. Nih Iya. ada satu video lagi nih yang sangat berharga yang bisa dilihat oleh sahabat Pramita semuanya. Berikut videonya. Hai sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, manfaatkan berbagai paket medical check up sesuai kebutuhan sahabat Pramita dengan keringanan biaya 25%, mulai 15 sampai dengan 30 Juni 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat di kota sahabat Pramita. Info WA Sahabat Pramita 0888 0305 7700. Keluarga sehat, sejahtera sepanjang masa. Keluarga sehat, sejahtera sepanjang masa. Yuk gunakan nih promo dari Pramita Lab dalam rangka mendukung Hari Keluarga Nasional. Nah, baiklah sahabat Pramita, nggak kerasa waktu kita udah mau sejam kita sharing-sharing ilmu sama Dokter Melinda di sini. Jadi mohon maaf bagi sahabat Pramita yang pertanyaannya belum sempat kita jawab ya. Nah, sekarang masuk ke sesi yang nggak udah pokoknya udah nggak sabar lagi nih, yaitu kita akan membacakan 3 sahabat Pramita terpilih nih yang akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang dapat digunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Wah, keren banget nih ya. Baiklah dokter, udah Iya. nggak sabar nih, mungkin Ah, bisa bantu dibacakan dokter untuk pemenang pertama nih dokter. iya. Bisa ini ya. Ini ke ini apa tadi? Oh, Nah, untuk 3 sahabat Pramita terpilih iya. ini, dokter Ah, ah, akan ah. mendapatkan saldo e-wallet dokter Iya. sebesar Rp100.000 dan juga Mm-mm. voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Lumayan kan dok, bisa digunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia dokter. Atau bagi sahabat Pramita yang mungkin masih bingung-bingung ini mau periksa apa gitu, bisa banget nih dokter, kan di seluruh cabang Pramita juga Mm-mm. tersedia ya dokter ya dokter, untuk konsultasi terlebih dahulu. Nah, dokter kalau misalnya selesai medical check up ini kan kita konsul sebelum ya dokter ya. Iya. Kalau setelah medical check up, Mm. boleh nggak dok kita konsultasi lagi ke dokter Oh, untuk memastikan hasil kita ini dokter? Yang nah untuk menghindari iya. ketakutan tadi dokter. Iya itu dia Mbak Cici. Jadi setelah hasil diketahui, kadang-kadang dari sahabat Pravita yang nggak mengerti, minta tolong aja dibacakan dengan dokter konsulennya itu. Jadi dilihat hasilnya seperti apa. Jadi bisa bisa membuat jadi tenang kan dengan hasil tersebut. Jadi jangan eh,
abis dapet terus cari di Iya, Google. Udah enggak deh, jangan udah makin seperti itu. kemana-mana ya dokter. Iya, benar. Wah, Betul. luar biasa sekali. Jadi bagi sahabat Pranita yang mungkin masih ragu-ragu nih mau periksa, tadi kan udah disampaikan oleh dokter manfaat medical check up apa Iya. saja. Nah, apalagi nih dengan mendapatkan voucher ini dokter ya pemeriksaan. Oke, ini setelah saya lihat-lihat ini untuk sahabat Pramita yang terpilih itu dengan akun @alma_aksara Mbak Cici. Wah, selamat Iya. nih untuk akun @alma_aksara Iya. ya mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp1.000 dan juga voucher pemeriksaan. Iya. Untuk pemenang yang kedua, maaf maksudnya sahabat Pramita terpilih yang kedua ini ada di akun @itanovita73 dan juga di akun @winda_febrina. Jadi Winda Febrina itu. Selamat kepada tiga sahabat Pramita terpilih mendapatkan saldo e-wallet Iya. Rp100.000 dan voucher pemeriksaan tentunya dapat sahabat Pramita gunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Iya. Nantinya sahabat Pramita akan dihubungi melalui akun DM Instagram sahabat Pramita masing-masing. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk selalu mencari informasi-informasi kesehatan melalui Instagram Pramita di akun pramitalab.id dan juga kunjungi website Pramita Lab seperti Ya. itu dokter. Nah ini dokter nggak terasa udah mau sejam. Kira-kira apa sih dokter kesimpulan yang bisa kita tarik dari Healthy Talk kita siang ini dokter? Oke, Mbak Cici, seperti kata pepatah ya, keluarga itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Jadi, oleh karena itu, cara menjaga kesehatan keluarga yang baik dan benar itu perlu diketahui oleh setiap anggota keluarga. Nah, guna menjaga kesehatan bersama, itu kita harus menerapkan pertama itu dengan olahraga secara rutin, kedua cukupi waktu istirahat, ketiga jaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar, terus yang keempat menghindari stres, kelima konsumsi makanan sehat dan bergizi, dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menjadwalkan cek kesehatan anggota keluarga. Karena apa? Karena yang diinginkan adalah anggota keluarga yang sehat dan sejahtera. Jadi yuk check up kesehatan keluarga kita. Masya Allah, yuk check up kesehatan keluarga kita. Nah, baiklah sahabat Pramita, terima kasih sudah stay tune terus sampai akhir acara. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dokter Melinda dan juga mohon maaf Sama-sama. kepada sahabat Pramita apabila ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan nih bagi sahabat Pramita. Yuk sahabat Pramita, jaga terus kesehatan Anda dan jangan lupa periksakan kesehatan sahabat Pramita di Pramita seluruh cabang di Indonesia. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Healthy Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.